Mas Ahmad, udah ngajain belum tugas sejarah minggu kemarin? Oh iya, baru aja inget. Emang ada tugas apa? Itu tuh tugasnya disuruh cari buku sejarah kemerdekaan Indonesia, terus diketik dan dikirim dalam bentuk PDF. Oh iya, makasih ya. Oke, sama-sama. Nah, ini buku yang gue cari. Bangun, perpusat udah mau tutup. Oh iya, makasih ya udah ngomongin. Iya. Satu. Jawab, Jenderal. Jenderal kau, Jenderal memanggil. Siap, Jenderal. Apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin saya sampaikan. Kita semua tahu bahwa Belanda telah memasuki wilayah Indonesia. Taktik penyerangan yang mereka lakukan benar-benar di luar kendali kita. Dua perjanjian yang mereka telah pisahkan telah mereka langgar semuanya. Apakah perjuangan kita ini sia-sia, Soeharto? Menurut saya tidak, Jenderal. Perjuangan tumpah darah yang dilakukan oleh prajurit sebelumnya membuatkan dampak yang besar bagi negara ini. Walaupun kita tahu Belanda telah melanggar 2 kali perjanjian yang telah disepakati. Namun hal tersebut membuat para pasukan yang tersisa masih diberikan kepercayaan untuk melanjutkan perjuangan yang belum selesai ini demi rakyat dan keberhasilan kemerdekaan negara ini. Saya menghargai atas apa yang Anda sampaikan, Letkol. Memang benar adanya, kita memang terus harus memperjuangkan kemerdekaan negeri ini demi semua masyarakat yang ada di sini. Jadi, ayo tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negeri ini. Siap, Jenderal. Perintah akan dilaksanakan.
Kita panjatkan puja-puji kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Perjuangan kita masih berproses hingga saat ini. Penyerangan demi penyerangan telah kita lakukan. Kemerdekaan ini bukanlah akhir dari segalanya. Namun, kemerdekaan ini adalah awal dari hal-hal yang akan kita lakukan demi mempertahankan kemerdekaan negeri ini, juga kedaulatan negara Indonesia. Merdeka! Merdeka! Permisi, Jenderal. Jenderal.
Silakan duduk, Letnan. Keadaan Anda masih dalam tahap berproses, Jenderal. Saya harap Anda beristirahat dengan cukup hari ini, sehingga keadaan Anda akan semakin membaik. Ini Mas minumnya. Terima kasih. Ibu Alfia, bila terjadi sesuatu hal kepada Jenderal, mohon untuk segera hubungi saya, agar saya dapat memantau perkembangan kesehatan Jenderal Sudirman. Baik, Pak Tagalung. Baik, jika begitu saya izin pamit, Jenderal. Ibu Alfia. Ya, terima kasih Letnan. Sama-sama. Bagaimana keadaan Mas sekarang? Apakah sudah membaik? Kamu tidak perlu khawatir, Dek. Keadaan Mas hari ini sudah lebih membaik. Syukurlah kalau begitu Mas. Saya pergi ke dapur dulu ya. Kalau ada yang Mas perlukan, Mas bisa panggil adek. Assalamualaikum, Tin. Waalaikumsalam Mas Sarto, kamu sudah kembali? Buktinya Mas sudah di depan kamu. Berarti Mas sudah pulang dong. Oh kalau begitu ayo masuk. Silakan duduk Mas Sarto. Tunggu ya, saya mau buatkan kopi buat kamu. Baik deh. Ini Mas kopinya, saya buatkan seperti biasa. Terima kasih ya, Dek. Iya. Kopi touring buatanmu selalu menjadi yang terbaik dalam hidupku. Awas bisa aja. Ah. Timpa alayum gambeng balik ke Apakah kebahagiaan serta sukacita yang dipancarkan para rakyat akan bertahan dengan cukup lama? Saya hanya bisa mempertanyakan hal tersebut. Dan bagaimana bila semua ini tiba-tiba hilang dan sirna dalam seketika? Saya tidak dapat membayangkan hal tersebut, Jenderal. Kita sebagai para pasukan yang ditugaskan untuk mempertahankan negara inilah yang menjadi juru kunci penentu, Jenderal. Apakah para rakyat Indonesia dapat mempertahankan perasaan dan kebahagiaan mereka atas kemerdekaan negara ini yang harus masih dipertahankan? Saya setuju atas pendapat Anda. Kita memang harus terus memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan negeri ini. Kalau Bang, saya setuju atas yang Anda ucapkan. Hanya saja mereka yang merasa bersuka cita atas kemerdekaan ini, mereka yang berbahagia dan mereka yang berjuang akan lebih saling membantu. Kita tahu bahwa kemerdekaan ini bukan hanya hasil satu orang saja, akan tetapi hasil para pejuang dan semua rakyat. Tugas kita selanjutnya adalah mempertahankan kemerdekaan ini dengan selama-lamanya. Saya setuju atas apa yang disampaikan oleh Kolonel Bambang dan juga Letnan Mutono. Kita memang harus mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan negeri ini.
datang di Keraton Yogyakarta Jenderal Sudirman. Silakan duduk. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda, Jenderal. Pemerintah ibu kota telah dipindahkan sementara ke Yogyakarta ini. Beberapa hal, Belanda telah menyerang habis-habisan kota Batavia, hingga Soekarno dan Bung Hatta telah diasingkan oleh mereka. Mendengar apa yang terjadi, saya juga turut prihatin. Tapi ini bukan lahir dari apa yang telah kita dapatkan. Kita masih harus menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negeri ini. Benar demikian, kota Jogja ini masih berstatus waspada karena para Belanda itu telah memasuki kota Jogja ini. Izin menambahkan Sultan Jenderal, saat ini penyerangan dalam tengah kota masih berstatus siaga. Kami masih dalam tahap menyelidiki keadaan sekitar. Kita tidak akan tahu kapan pasukan tersebut menyerang langsung ke arah tengah kota Yogyakarta. Saya setuju atas apa yang disampaikan. Pasti tentara Belanda itu akan cepat sampai ke tengah Yogyakarta ini. Maka dari itu, pasti memerlukan taktik serangan yang begitu berdampak bagi tentara Belanda itu. Benar. Terima kasih atas masukannya, Letnan-Letnan. Ini bisa menjadi salah satu taktik perang pertama kita nanti. Baik, kalau begitu saya serahkan para jenderal dan para pasukan sekaliannya. Siap, Sultan! Baik, terima kasih atas sambutannya dan tempat yang telah diberikan. Kalau begitu kami izin pamit. Silakan, Jenderal. Jenderal, seperti yang telah tadi disampaikan, apa ada yang ingin ditambahkan kembali? Untuk hari ini, kita hanya akan membahas hal tersebut. Jadi, apa ada yang ingin disampaikan? Saat kita memulai penyerangan itu, sepertinya kita harus membagikan tempatnya masing-masing agar nanti pada saat penyerangan itu berjalan lebih lancar. Saya menyetujui atas hal tersebut. Karena kita di sini tidak ada yang tahu cepat atau lambatnya penyerangan ini akan terjadi. Kalau begitu, kita harus membagi beberapa tim di setiap daerahnya. Baik, besok kita akan membicarakan hal ini kembali, karena sekarang hari sudah cukup larut. Siap, Jenderal! Dari apa yang telah dibicarakan sebelumnya, sepertinya ada beberapa hal yang harus dibicarakan kembali. Yogyakarta saat ini menjadi pusat pemerintahan. Dan kita semua tahu bahwa Belanda akan menyerang lebih cepat dan tak terduga. Serta saat ini, kedaulatan rakyat Indonesia berada di ambang akhir, dikarenakan para Belanda memberikan pernyataan yang tidak sesuai kepada negara kita ini. Benar atas apa yang Kolonel Bambang sampaikan. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih berdiri, serta memiliki kekuatan militer yang sangat baik. Jadi untuk saat ini apa yang harus kita lakukan agar dunia mengetahui Indonesia ini memiliki kekuatan militer yang baik? Hotel Merdeka, bukankah di sana ada wartawan asing? Dengan ini kita dapat menyampaikan tentang kekuatan militer kita kepada kancah internasional dengan adanya penyerangan ini. Benar, di sana terdapat wartawan asing. Di sana juga terdapat delegasi dari UNCI serta pengamat militer dari PBB. Kita juga akan memerlukan kerjasama dengan Radio Auri agar penyerangan ini menjadi bukti konkret bahwa adanya Indonesia. Saya ikut setuju atas apa yang telah disampaikan. Dan penyerangan kali ini akan dilakukan secara serentak dengan membentuk beberapa bagian divisi. Benarkah begitu, Letnan Hutagalung? Ya, benar adanya. Kita akan memerlukan pembentukan divisi dalam peperangan ini. Kita akan membentuk divisi 2 dan divisi 3 sebagai penghubung antara Jenderal Sudirman kepada Panglima Kolonel Gatot Subroto dan Panglima Kolonel Bambang Sugeng di divisi 3. Letnan Soeharto, Anda ditunjuk dalam Brigade X sebagai pimpinan sektor barat. Sektor timur akan dipimpin oleh Letnan Penja Samuel dan sektor kota akan dipimpin oleh Letnan Amir dan Letnan Mas Duki. Baik, betul! Setelah pembagian sektor ini, para pasukan akan melakukan penyerangannya secara waktu yang telah diberikan. Namun untuk divisi 2 dan juga divisi 3 akan melakukan penyerangannya secara serentak. Penyerangan besar juga serentak ini akan dilakukan pada 1 Maret 1949 pada waktu 6 pagi.
Kepada Letnan dan juga Letkol, juga prajurit yang lain, apa ada yang ingin disampaikan kembali? Tidak, Jenderal. Baik, laksanakan perintahnya. Siap, Jenderal. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Kenapa, Mas? Ya, Dek, tolong persiapkan barang dan peralatan Mas ya. Baik, Mas. Ini Mas, memangnya buat apa? Mas ditunjuk sebagai pemimpin di sektor barat untuk penyerangan nanti, dan Mas nitip Ade untuk pergi ke sektor selatan dan terdapat pelindungan di sana. Oke, Mas, kalau kayak gitu hati-hati. Ya, Dek, Mas berangkat dulu ya. Iya. Kalian berdua ikut kami. Kenapa kau tergesa-gesa seperti itu? Ada apa? Warga di sana sedang disekap. Kamu tenang dulu di sini. Pasukan, mari ke sana. Siap, Letkol. Ambil arah pukul 9 pasukan.
ngalakalin di Jogja. Ya, udah telat lagi. Hansrah ingkang puspita arum kasiliring samirana Api kemerdekaan dalam semangat juang 1 Maret 1949. Karya. Di musim yang merah, senjata menggema. Di tanah air tercinta, heningnya malam terganti. Serangan umum berkecamuk, darah dan tangis bersahut. Patriot berjuang tanpa lelah untuk kebebasan yang terpatri. 1 Maret, sebuah memorial pada pahlawan yang berjuang di medan perang tanpa tawa. Mereka berdiri gagah perkasa, generasi berdiri tegak, memeluk harapan dan cita. Serangan umum 1 Maret menyala dalam sejarah kita.
Apakah ada yang harus disampaikan kembali? Oke mas, hati-hati ya. Ya deh. Ayo kita sana. Awas bisa aja. Ini mas, kopinya saya buatkan seperti biasa. Makasih dulu, Boloon.